Tamu undangan yang berbahagia, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, Rabu 19 Mei tahun 2021. Kita dipertemukan dalam pertemuan tim pembina UKS Kecamatan se-Kabupaten Banjar. Maksud pertemuan pada hari ini diselenggarakan adalah peserta dapat memanfaatkan forum ini bersama narasumber nanti dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UKS di wilayah masing-masing dengan tujuan yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi anak usia sekolah dan remaja dan masyarakat sekolah lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu nanti bisa menyusun strategi pelaksanaan program UKS, terutama untuk kegiatan trias UKS di masing-masing kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama untuk mengikuti acara rapat koordinasi tim pembina usaha kesehatan sekolah tingkat kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara tahun 2021. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barakah dan ridho-Mu selalu menyertai langkah kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah kepada kami semua keimanan dan ketakwaan sebagai penempat diri untuk menghimpun kekuatan, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan melaksanakan pola hidup sehat demi tercapainya pembangunan di segala bidang, dan untuk mewujudkan generasi yang sehat jasmani dan rohani, generasi handal yang dapat dibanggakan. Ya Allah, Tuhan kami, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu, mudahkanlah urusan kami, ringankanlah beban yang Kau amanahkan kepada kami, karena hanya kepada-Mu kami memohon dan hanya kepada-Mu kami berserah diri. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, bahasanya sebenarnya yang mau hadir pada pagi hari ini adalah Bapak Sekretaris Daerah. Belum beliau sekarang adalah seorang yang beliau menghormati untuk satu tugas di kota, maka beliau melakukan pada saya untuk hadir di acara ini. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini tidak mengurangi aktivitasnya kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf atas kejadian ini. Yaitu Kepala Dinas Kesehatan karena Bapak juga dari luar kota, jadi mohon maaf ini kami panggil ini izin ya. Saya kira Bapak sekalian kami katakan sambutan beliau Bapak Sekda Daerah. Sambutan Sekda Kabupaten Banjarnegara pada pertemuan tim pembina UKS Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara tahun 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Banjarnegara atau yang majelis sudah tahu kemudian sampai mengerti kalau Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara PSD sudah tahu tadi, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara atau yang majelis sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Kepala Badan Kesehatan Rakyat Kabupaten Banjarnegara Pak Aliono dan Dekala Pribadi, kemudian beberapa tim pembina PS Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara dan hadirin tambahan yang berbahagia yang bermanfaat tidak saya mengucapkan satu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita memulai aktivitas kembali setelah menjalani rangkaian dalam rangka pertemuan tim pembina PKS Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Juga yang berbahagia, pandemi COVID-19 belum usai. Kita masih harus dijaga dan waspada untuk disiplin protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran penularan COVID-19. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro menjadi pedoman bahwa kegiatan aktivitas di masyarakat dapat berjalan dengan melihat kriteria isolasi yang telah ditetapkan. Kedua, akhir yang berbahagia bahwa upaya kesehatan sekolah atau madrasah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat warga satuan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang sehat. Peserta didik diharapkan mampu belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis serta optimal sehingga menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Upaya kesehatan sekolah atau madrasah dilaksanakan melalui 3 pilar utama, yaitu yang satu pendidikan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sehat. Hadirin yang kami hormati, harapan dilaksanakan UKS urusan kesehatan atau madrasah adalah meningkatnya derajat kesehatan, meningkatnya mutu pendidikan dan prestasi belajar, serta meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga satuan pendidikan. Selain itu, warga satuan pendidikan diharapkan juga memiliki keterampilan sosial yang baik serta mampu menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis. Juga yang kami hormati, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah difasilitasi melalui kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Pemerintah daerah bertugas memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran tatap muka berlangsung secara kondusif dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Peran tim pembinaan KS dalam hal ini di tingkat kabupaten dan kecamatan menjadi sangat penting pada situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Salah satunya adalah peran dalam pengawasan dan pembinaan protokol kesehatan di satuan pendidikan yang menyelenggarakan metode pembelajaran tatap muka terbatas. Terlebih juga peran dan fungsinya dalam mencukupi fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan satuan pendidikan. Hadirin yang berbahagia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS madrasah dalam tim pembina usaha-usaha sekolah madrasah baik kabupaten maupun kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dapat memberikan peran yang maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara dan negara lain. Sebelum saya menutup sambutan ini, sehingga pada kesempatan ini kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga amalan kita sepanjang Ramadan diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kemudian ini sambutan dari Bapak Duta dan sedikit dari kami. Memang kegiatan pada pagi hari ini tentunya sangat strategis. Karena kunci dari kemajuan suatu bangsa
adalah pada SDM yang berkualitas. Kita masih ingat pada pernyataan dari program kemudian itu adalah temanya adalah SDM Indonesia apa ini? Ada Indonesia maju, SDM berkualitas Indonesia maju seperti itu. Jadi kunci kemajuan bagi bangsa adalah SDM yang berkualitas. Dan SDM yang berkualitas itu tentu yang kita siapkan mulai dari awal, mulai dari jenjang bahkan pendidikan pra-SD, SD dan semua itu kita siapkan SDM yang berkualitas. Salah satu kunci agar SDM berkualitas tentunya adalah lingkungan pembelajaran yang kondusif. Oleh karena itu UKS ini yang kelihatannya beberapa tahun lagi kelihatannya gemanya kurang bergema ya. Dulu masih ada sekolah dalam lomba UKS macam-macam, sekarang saya lihat kegiatannya sepi saja. Maka ini menurut saya sangat strategis. Kita perlu serius di sini, bagaimana menyiapkan untuk generasi mendatang yang lebih berkualitas demi kemajuan bangsa kita ini. Indonesia maju, Indonesia maju. Jadi tentunya menjadi pertemuan pagi ini menjadi sangat strategis. Dan itu kami mohon pada sekalian untuk bisa mengikuti pertemuan ini secara serius dan nantinya selepas dari pertemuan ini segera diaplikasikan di lingkungan sekolah masing-masing dan harapan menjelang nanti kegiatan belajar tatap muka di sekolah panjenengan, di madrasah panjenengan betul-betul sudah siap karena sekali lagi pandemi ini belum berakhir. Oleh karena itu kegiatan jadi sangat strategis diharapkan panjenengan sebagai tim pembina UKS di masing-masing sekolah atau madrasah bisa menjadi kader pelopor yang nantinya dalam penyelesaian kegiatan belajar tatap muka yang perlu tetap aman. Barangkali ini tambah dari saya. Demikian ya, Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pertemuan tim pembina UKS Kecamatan Kabupaten Banjarnegara secara resmi saya buka dan dimulai. Mohon maaf atas segala kekurangannya kami beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Kepala Dinas Kesehatan Dr. Latif Aristi, dan saya hormati Bapak Kabak Kesram Pak Dono, dan saya hormati dari Indikora Bu Rita, yang satu dari Kemenak belum hadir nih. OTW. Bapak Ibu peserta rapat pertemuan DPUKS Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita di tengah-tengah pandemi masih ada pertemuan. Mohon maaf, mohon berkenan bahwa dengan keterbatasan ini insya Allah ruangannya cukup ya, luas, cuman harus menahan diri, tidak membuka masker, kemudian ada snack, cuma kalau bisa makannya bergantian. Tapi kalau tidak bisa ditahan dulu. Ada yang puasa ya syukur nanti untuk buka puasa bersama. Rencananya sampai sore, tapi nanti kita lihat situasi, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Karena materinya ada 4 narasumber, ini yang hadir dulu, yang sudah siap. Kami beri kesempatan untuk Bu Rita dari Indikora untuk menyampaikan materi. Waktunya 30 menit. Nanti diskusinya panel saja deh, Pak Ibu. Jadi dari narasumber mengisi materi semuanya, baru nanti kita diskusi bersama. Monggo kami persilakan Bu Rita, waktu 30 menit dari sekarang. Kayaknya buat kecil. UKS di tingkat kecamatan atau tim pelaksana UKS di satuan pendidikan itu punya perbuk. Ini Bapak Ibu, perbuk tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah.
nomor 48 tahun 2018. Di sana sudah lengkap gitu. Terus sudah ada perbuknya, tapi mungkin Bapak Ibu yang di TPUKS Kecamatan belum pernah perso ya. Kemudian berbagai upaya sudah dilaksanakan, tetapi memang terkendala pandemi COVID ya, memang untuk tahun ini ya, 1 tahun yang lalu terkendala pandemi COVID. Walaupun tadi saya sampaikan ada hikmahnya juga sebenarnya Bu Hesti, dari dana bos itu memang kita arahkan untuk mewujudkan sarana prasarana pendukung UKS ya, pendukung untuk protokol kesehatan. Dari dana bos sudah kita arahkan ke situ ya, walaupun kegiatannya memang terkendala ya, tapi untuk persiapan pemenuhan satgas itu sudah kita arahkan ya. Kemudian hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi sekalian. Alhamdulillah wa jalla syarikalah wa sayyidina Muhammad wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang saya hormati, Bapak Kepala Kantor Kemenag atau yang diwakili oleh Pak Selamat, teman-teman yang saya hormati, Kepala Indikpora atau yang mewakili pemerintah yang saya hormati, juga moderator yang saya hormati, Ibu Bapak tim pembina UKS atau madrasah di tingkat kecamatan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dipertemukan dalam rapat koordinasi untuk penguatan UKS di tingkat kecamatan dengan dibaca beberapa poin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya kami mohon maaf ini mumpung masih si Lebaran, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan dosa kita semua. Amin. Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya kami diberikan tugas ini oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan materi, yaitu penguatan dasar hukum dan meningkatkan kemampuan, peran dan fungsi serta tanggung jawab kelembagaan untuk program-program UKS atau tim pembina UKS di tingkat kecamatan. Nanti kita akan berbicara masalah aturan yang sehingga nanti kita sudah buatkan materinya. Nanti Bapak Ibu tidak perlu mencatat, nanti bisa di copy di operator, ada materinya sehingga tidak perlu dicatat nanti untuk kita bersama-sama untuk mengingat kembali ini, karena saya yakin Ibu Bapak sudah lebih paham dibanding saya tentang UKS, sehingga nanti kami hanya akan merefresh kembali, akan mengingatkan kembali untuk aturannya atau regulasinya seperti apa. Untuk itu kami mohon izin untuk berdiri di depan Indikpora, kemudian Kepala Kemenag terkait kebijakan akselerasi UKS, yaitu peraturan Kepala Dinas atau surat edaran Kepala Dinas dan lain-lain. Kemudian memfasilitasi MOU dengan pihak lain untuk pelaksanaan UKS. Apa
sudah dilakukan kabupaten kota untuk penguatan dasar hukum pembinaan dan pelaksanaan UKS untuk Kabupaten Banjarnegara. Tadi sudah kami sampaikan untuk keputusan Bupati juga SK Bupati sudah ada tadi yang nomor 48 tadi. Kemudian strategi yang kedua meningkatkan peran, fungsi dan tanggung jawab kelembagaan dan kompetensi personil tim pembina UKS. Itu antara lain satu, memperkuat kelembagaan, terus merumuskan kembali peran tim pembina UKS, kemudian membentuk dan memfungsikan sekretariat tim pembina UKS yang belum ada dibentuk, yang sudah ada dioptimalkan, yang sudah baik juga atau berjalan terus ditingkatkan. Kemudian juga perlu dievaluasi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan atau kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan seperti apa. Kemudian menempatkan sumber daya di tim pembina UKS di semua jenjang, personil, sarpras tadi sudah Bu Rita sampaikan, kemudian dana yang tadi bisa dari bos untuk kegiatan tersebut. Yang kelima itu melihat atau mengorientasi kembali personil tim pembina UKS di setiap jenjang, yaitu dengan pelatihan dan sebagainya. Kemudian memperkuat dan merumuskan kembali peran tim pelaksana UKS di sekolah atau madrasah yang ada, yaitu perlu didukung kebijakan bagi guru pengelola UKS dan dukungan sumber daya. Alternatif kegiatan yang dapat dilakukan antara lain seperti itu: advokasi terpadu, kemudian tentang pembentukan tim pembina dan sebagainya, kemudian advokasi terpadu tentang penguatan tim pembina, kemudian juga advokasi terpadu dukungan sumber daya untuk penguatan tim pembina UKS dan sekretariat tim pembina UKS. Kemudian dilaksanakan rapat koordinasi berkala seperti ini. Nanti mungkin di tingkat kecamatan ditindaklanjuti sehingga untuk UKS akan berjalan dengan baik di tingkat kecamatan. Upaya pengembangan UKS atau madrasah yaitu direncanakan atau merencanakan program atau kegiatan, yaitu menggali permasalahan-permasalahan terkait pembinaan dan pengembangan UKS, usulan rencana program dan kegiatan. Kemudian yang kedua, penyusunan program atau kegiatan untuk menetapkan dan menyusun program berdasarkan prioritas yang ada. Kemudian yang ketiga, melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan. 4, untuk pengadaan program agar pelaksanaan sesuai dengan rencana atau tujuan yang ada, dan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas keberhasilan melalui inovasi program kegiatan. Dan yang terakhir, diadakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Nah, indikator proses penguatan tim pembina UKS untuk provinsi, kabupaten, kota seperti itu, antara lain 1 sampai 13. Untuk indikatornya itu nggak perlu kami baca. Kemudian indikator keberhasilannya juga seperti itu, tidak kami baca. Ini proses penguatan pelaksanaan UKS
ada 11 ditambah ada 21, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Indikator keberhasilan pelaksanaan UKS meningkatkan pelaksanaan dan sebagainya. Nah, ini yang penting ini, permasalahan dalam pembinaan dan pengembangan UKS atau madrasah di Banjarnegara itu untuk kelembagaan. Yang A, UKS bukan program prioritas. Ini permasalahannya seperti itu. Apa betul ini di sekolah bukan program prioritas Bu Rita? Betul. Sehingga menjadi masalah. Kemudian yang kedua, organisasi tim pembina UKS kabupaten kecamatan sudah terbentuk atau belum? Sudah terbentuk tapi mungkin pelaksanaan kurang optimal, mungkin seperti itu. Ya seperti itu betul ya. Sekretariat tim pembina UKS kabupaten kota kecamatan belum semuanya ada di atau tidak ada malah. Betul ya? Oh, benar. Pelaksanaan pembinaan bersifat situasional ya. Harus ya? Betul ya. Sinergitas dan koordinasi pembina antar tim pembina UKS belum optimal. Betul. Ini ternyata permasalahan ini betul semua Bu Pak Dinas. Ini monggo Bu Kepala Dinas Pendidikan juga Kepala Dinas Kesehatan untuk masalah-masalah ini bisa ditangani atau diatasi bagaimana. Ini dasar hukum dukungan regulasi. Baik. Ini aspek komitmen kepala daerah, itu apakah ada alokasi dana untuk tidak ada, berarti pakai bos ya. Diizinkan pakai bos itu. Kemudian apakah ada bidang atau seksi khusus untuk program UKS? Tidak ada mungkin. Sapras dan sebagainya adalah masalah-masalah yang ada di kelembagaan UKS atau pembina UKS, sehingga mohon harapannya penguatan dasar hukum sebagai dasar pelaksanaan UKS untuk dijadikan prioritas agar program dan kegiatan UKS mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat melalui penyusunan regulasi tim pembina UKS untuk dijadikan prioritas ini. Kemudian yang kedua, harapannya pemerintah daerah memfasilitasi upaya penguatan kelembagaan tim pembina UKS sekretariat tim pembina UKS, meningkatkan peran dan fungsi dan menyediakan sumber daya melalui proses perencanaan dan penganggaran. Harapannya itu matur nuwun, rampung itu yang bisa kami sampaikan, dan atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Nanti kita tunggu di forum diskusi nanti untuk waktu diskusi. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf kami akhiri. Bila itu kekurangan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber yang terdiri dari Dinas Kesehatan, rekan kami dari Dinas Pendidikan dan dari Perman. Di 2016 kita bertemu dari Kalpakesra dan Bapak Ibu tamu undangan atau tim pembina UKS. Pertama dan utama, mari dari kesempatan yang berbahagia ini
kita untuk tiada henti memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya, sehingga alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu dan senantiasa kita sanjungkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin kami untuk menyampaikan materi yang seharusnya disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, karena hari ini beliau sedang ada tamu dari Jakarta dalam rangka kunjungan Pak Menteri untuk persiapan peresmian revitalisasi KUA. Sehingga apabila nanti ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, langsung saja kita akan masuk ke materi, mengingat waktu yang diberikan kepada kami 30 menit, dan insya Allah Bapak Ibu nanti akan sepakat ikan sepat, ikan gabus. Oke, lebih cepat, lebih bagus. Karena yang ada di depan kami seperti yang disampaikan oleh narasumber yang kedua adalah orang-orang yang sudah hebat. Sehingga kalau kami menyampaikan terlalu banyak materi, malah nanti kami mempunyai sepuluh. Ya, dan tidak makomnya kami berdiri di sini. Sehingga nanti kami akan membagi materi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah tadi pemaparan, dan sesi yang kedua adalah aksi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Sehingga insya Allah dari Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh pemateri tentang kendala-kendala nanti akan terjawab melalui program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dan itu insya Allah bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Ini adalah tentang KS sebagai investasi masa depan. Ini tidak perlu disampaikan. Ini yang pertama tentang visi UKS adalah menuju sekolah sehat. Ya, ini kami buat agak internet karena kami kebetulan bisa beri yang terakhir. Ya, jam rawan, sehingga kalau kami tidak memberi hal yang remeh nanti dengan sudah nggak tertarik. Itu pun kami bantu dengan hanya 5 menit, 10 menit fokus. Setelah itu ujian. Nah, di belakang sudah ada slide yang menunggu, jadi insya Allah kita akan buka. Ini adalah menuju sekolah atau madrasah yang sehat dan aman dan bersih. Indikatornya seperti ini: tercipta kondisi lingkungan yang kondusif, yaitu bebas dari polusi, yang membuat kata-kata ini lah. Ya, lanjut rokok, narkoba dan sebagainya. Kan? Misinya adalah pemantauan organisasi UKS, membantu kemandirian anak didik, kemudian menciptakan lingkungan madrasah atau sekolah yang nyaman dan aman agar dapat mendukung proses pembelajaran. Walaupun sekarang kita dalam kondisi COVID-19, tapi insya Allah sudah ada beberapa sekolah atau madrasah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka walaupun dengan kondisi yang darurat. Inilah bedanya narasumber yang muda gitu, sehingga energik gitu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu kami bacakan, Bapak Ibu sudah bisa membaca. Tulis. Kita usah ditulis, nanti materi tinggal nanti diminta kepada narasumber. Ya. Tulis tentang karung tua-tua sebenarnya asik ya. Ini tadi Pak UKS diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan yang sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal. Harapannya menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Tujuannya tadi sama sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama dan kedua, sehingga kami nggak perlu mengulangi lagi. Ini sasarannya Bapak Ibu.
Ini terima kasih narasumber yang pertama sudah menjelaskan detail sekali sehingga saya itu. Kalau saya mengulangi lagi apa bedanya gitu loh. Dan anda juga bosan. Kan saya hanya kayak sini toh. Tadi kalau yang dari Cina itu kami buatkan kayak gini, sebentar kami beri sonar atau background itu. Ini programnya Nindra melaksanakan pendidikan kesehatan di sekolah atau di madrasah, menyelenggarakan pelayanan dan menciptakan tadi sudah disampaikan oleh saya tahu kalau Bapak Ibu mau saya juga pernah kayak gini gitu. Order tadi. Order nih. Terima kasih. Ini sama. Nah, ini yang beda. Kayak adiksi ya. Contoh kayak gini kalau diberi materi terlalu serius dengan saya khawatir. Ya. Ini apa itu pembinaan program pembinaan lingkungan di sekolah atau di madrasah yang kita laksanakan. Insya Allah bisa kita laksanakan. Jadi penyediaan air bersih, pemeliharaan penampungan air bersih, pengadaan dan sebagainya sampai dengan pemeliharaan tambak sampah. Nih. Ini jangan tanya ini di mana Pak? Ini hasil. Iya. Mau saya menuju ke sekolah atau ke madrasah nanti jenengan tersinggung. Enggaknya sih informasi gitu aja. Lingkungan, mental dan sosial ini tadi sudah pelaksanaan ini. Saya nanti hanya akan banyak berbicara tentang aksi dan tadi ini tadi sudah sampaikan disampaikan oleh narasumber. Tapi ini belum terima kasih Bapak Ibu. Tadi saya sudah matur di muka. Ini adalah pengantar saja. Bagaimana nanti kita akan menjawab problem-problem yang terjadi atau yang ada di UKS yang ada di sekolah di madrasah. Maka ditampilkan tadi yang itu. Bapak Ibu, kami yang ada di Kementerian Agama di Kabupaten Banjarnegara itu membidani atau membawai ada sekitar 261 RA atau PK. Ada 202 madrasah ibtidaiyah. Ada 40 madrasah sanawiyah dan ada 17 madrasah aliyah. Dengan jumlah kira-kira berapa Bapak Ibu? Ada sekitar 500. Dari 500 itu Bapak Ibu, ketika kita berbicara yang negeri itu tidak lebih dari 5% Bapak Ibu, sehingga ada 95% madrasah itu dikelola oleh yayasan. Kalau dinas saja juga bingung, apalagi dengan jumlah guru hampir 3.000 orang yang sebagian besar adalah mereka dari non-PNS. Tapi kami tidak minta dikasihanin, hanya mengantar saja biar seolah dengan itu terus sakit dengan jumlah siswa ada 48 orang. Berawal dari latar belakang di situlah kami berpikir bagaimana kami dari Kementerian Agama bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa meningkatkan kesehatan guru dan madrasah, maka lewat kerjasama dengan RSI ini tadi Bapak Ibu ini juga nanti bisa diadopsi oleh teman-teman. Kami membuat sebuah program yang namanya Larasati Bapak Ibu, yaitu layanan bersama Kemenag RSI Satu Hati, dan madrasah tidak keluar biaya sama sekali.
Salah satu program unggulannya yaitu madrasah sehat. Ini berawal atau berlatar belakang dari kepegihan kami ketika ada salah seorang guru kami yang mengajar di sebuah madrasah mendapatkan sebuah musibah yang mana dia itu tidak terlindungi karena dia memakai najis. Akhirnya mendapatkan kecelakaan yang berujung kepada meninggal dunia. Berawal dari situ kami merasa terpanggil bagaimana kami bisa melindungi guru-guru kami yang ada di madrasah, minimal jaminan kesehatan walaupun nanti akan sampai kepada madrasahnya. Ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu nanti bisa dicoba. Tadi kan ada melibatkan stakeholder yang lain atau bekerja sama dengan yang lain. Ini kita sudah berjalan dan akan terus kita kembangkan sehingga dapat meningkatkan tadi kesehatan gurunya, dapat meningkatkan kesehatan madrasah atau sekolah. Salah satu tujuan khususnya yaitu di sini Bapak Ibu, pembuatan poskes, yaitu pos kesehatan yang mana nanti akan kita dirikan di madrasah yang memiliki jumlah siswa yang besar. Di antaranya ada Mandua. Kematian. Ya, jadi apa sih syarat kematian? Saya yakin teman-teman di UKS kecamatan sudah ada dan ini sudah masih masa pandemi, tapi insya Allah kalau kita melakukan kegiatan dengan protokol boleh. Ya, jadi silahkan nanti yang merasa di wilayahnya masih banyak yang Pratama, monggolah diusahakan ke Madya, yang Madya ke utama ke Paripurna. Dan ya, lanjut. Berikan waktu pada kami, mohon maaf ini berkelihatannya kami tampil di sini. Sekali lagi mewakili para jajar. Sekarang ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Tadi tidak banyak sekali diskusi ini. Namun sebelum ke sana, sebelum ke sebagainya, kami akan tegaskan di sini bahwa kegiatan apapun, apapun kegiatan itu kata kuncinya adalah komitmen dari pimpinan. Kira-kira benar enggak ini? Kalau pimpinan nggak komit, lanjutnya mau proses apapun, akan juga nggak akan bisa. Oleh karena itu nanti kita memberikan penyadaran pemahaman bahwasanya membangun manusia itu membangun manusia seluruhnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya dulu dibangun. Oleh karena itu ini saya pikir juga kembali lagi. Ini sangat-sangat strategis, betul sangat strategis. Apalagi di pandemi semacam ini. Ini kita sebenarnya menemukan momentum ini kembali untuk bagaimana UKS ini bangkit kembali. Oleh karena itu bang, oleh karena itu ini sebenarnya kita perlu, mari. Semangat untuk penyadaran kembali, menyadarkan kita berikan lagi. Sekali lagi apapun adalah komitmen pimpinan. Kalau pimpinan nggak komit, ya sudah apa adanya. Karena profil penganggaran macam-macam di luarnya, sama juga. Oke, ini tahu saja semoga terus. Ya, setelah ini ternyata hasil evaluasi kita tuh wajahnya semacam ini, KS kita semacam ini ya. Dari kejadian banyak guru bidang KS di label dengan bola-bola yang diganggu, tidak dukung dan sebagainya itu kan lagi wujud dari tadi komitmen gitu. Ini kalau kita menilai memetani diri kita sendiri, kondisi kita semacam ini. Gitu. Nah ini kita yang nanti kita akan kita benahi ya. Tadi juga disampaikan kita sekretariatan di tingkat kabupaten aja kita nggak punya gedung. Kita punya sekarang malah gedung. Nah itu kan betul kan. Masihnya di sini. Tadi kan pembiayaan kita ini hari ini sangat strategis untuk membangun sumber daya air. Tapi mohon yang punya kebijakan di atas, sumber daya itu kan butuh uang. Jadi jangan disunat-sunat dong keuangannya. Jadi tadi ada yang menegor lomba itu adalah suatu giro kita biar bersemangat. Saya
aktivitasnya juga tidak maksimal ya. Barangkali dari sedikit itu nanti kita minta orang barangkali masih memungkinkan ya. Sebenarnya kita semua untuk bagaimana mendukung KS ini bisa bangkit kembali ya. Betul, jadi ini bisa dibaca sendiri itu tidak memiliki permukaan dan jangan sekolah kekuatan saja kadang-kadang tidak punya gitu. Air bersih juga masih ada beberapa pendataan ya, di saat ini. Jadi kalau untuk air bersih ini ya mudah-mudahan sudah bergeser ya para dinas ya. Dan dari katanya ini masih di bawah sih ya, masih di bawah jadi saya baca masih di bawah ini lah. Jadi kita bagaimana kita mau maju, kita mau generasi kita mau sehat, bagaimana kita mau unggul kalau kita masih masalahnya berdasar masalah air ya. Ini air aja jalan kemudian terus ya masing-masing kita masih posisi masih di bawah ya. Ya makanya kita perlu kerja keras, perlu kita bersama bagaimana untuk ayo kita kalau yang terkendala dengan regulasi seperti tadi disampaikan dari didik orang bahwa itu tidak bisa dan begini. Nah kadang-kadang kita dibutuhkan ya, namanya aturan juga jenis bahkan perdu apapun itu sebenarnya kan bisa ditinggalkan dari visi. Jangan-jangan untuk undang-undang saja bisa jangan benar. Kalau memang ini betul-betul bisa kita mendesak apa tidak ya. Saya pernah menyampaikan ini pengalaman saya pribadi pada saat saya masih di Bapeda ya. Itu waktu itu ada rapat tentang DAK ini dari tingkatan dan biaya. Saya akan mendapat masalah di DAK ini. Bagaimana perdu misalnya dulu yang dari KB ada kali. Kenapa KB itu ada DAK tapi perdunya turunnya bulan setelah Februari. Nah padahal untuk ide kita dijadikan dari dokter baru produknya turun, akhirnya tidak ada dengan produk seperti itu. Waktu itu saya protes ini, sempat protes keras saya di Bapeda. Ternyata alhamdulillah kan produknya produk tidak turun. Ya seperti itu. Nah jadi semacam ini, sebenarnya ini kan apapun sebenarnya bisa dikomunikasikan. Apapun bisa, dan kan tidak ada pemerintahan kecuali kita sendiri yang bisa dirusak. Ya lanjut. Ya enggak ini kita sudah memasuki resolusi kita tapi tinggi ada umumnya gitu ada tadi ini yang katanya gini termasuk orang-orang yang selalu menjaga amanatnya dan janjinya. Jadi orang nanti bisa menjaga amanat dan janjinya salah satunya bisa mendapatkan surga firdaus itu. Orang itu mari kita nanti kita berjanji kita tepati janji kita. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak menepati janji itu salah satu ciri apa sih? Ciri apa? Ciri orang-orang itu kalau bicara bohong, kalau berjanji, kalau percaya, berkhianat. Kenapa loh kan? Ya? Ini sebelum kita bacakan resolusi ini saya ingatkan. Kalau kita bisa pegang janji kita, insya Allah kita nanti akan termasuk orang-orang mukmin yang berat mendapatkan warisan berupa surga firdaus. Nah itu manakala berkhianat kita tidak dapat janji, kita akan termasuk orang yang munafik. Semoga lanjut. Dan menyatakan satu membentuk tim pembina UKS Kabupaten dan Negara dengan memberikan SK tim negara dan negara. Satu membentuk tim pembina UKS Kabupaten dan Negara dengan menerbitkan SK tim pembina UKS Kabupaten dan Negara dan menyediakan dan kantor sekretariat dan fasilitas pendukung tim pembina UKS Kabupaten diikuti oleh tim pembina UKS Kecamatan selanjutnya tahun ajaran 2020-2021. Berarti tahun ini juga dan tahun ini juga kita harus ada sekretariatan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Catat ya teman-teman itu janji ini. Kemudian yang kedua melaksanakan rapor tim pembina UKS tingkat kabupaten bersama tim pembina UKS kecamatan dan diikuti oleh tim pembina UKS kecamatan untuk menyelenggarakan rapor bersama tim pembina UKS tingkat kecamatan bersama tim pelaksana UKS di sekolah. Ini salah satu kita sudah memakai kita bersama juga kita antara tim kabupaten dan kecamatan. Nanti tinggal yang kecamatan yang lanjuti ya kecamatan. Alhamdulillah kita sudah menepati janji yang kedua ini. Yang tiga memfasilitasi pembentukan tim pembina UKS kabupaten
untuk menerbitkan SK Tim Pembina UKS Kabupaten dan menjaga kantor sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten dan diikuti oleh Tim Pembina UKS Kecamatan selanjutnya tahun ajaran 2021-2022. Jadi ini ya, kita jadi nanti akan silakan. Yang keempat, menyusun perencanaan kegiatan Tim Pembina UKS Kabupaten dan memfasilitasi penyusunan perencanaan Tim Pembina UKS Kecamatan dan Pembina sekolah jadwal pelajaran. Ini untuk dari mana? Disebut punya sini adalah Tim Pembina UKS sekolah. Sekolah di sini dapat juga termasuk juga madrasah. Madrasah. Jadi sekolah yang di bawah ya menang pun juga, pun juga gitu ya. Semua sekolah juga. Dan nanti yang dari menang kami kan sekolah, kami kan punyanya madrasah sama ini urutannya terumum untuk sekolah maupun madrasah. Kemudian yang kelima, melaksanakan pembinaan Tim Pembina UKS Kecamatan dan pembina UKS sekolah ya, sedikitnya setiap 6 bulan sekali ya. Kemudian melaksanakan pelaporan kepada Tim Pembina UKS Provinsi sedikitnya sedikitnya setiap 6 bulan dan mengkoordinasikan pelaporan berjenjang pada Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim Pembina Sekolah sedikitnya setiap 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali kita harus berikan laporan apapun ya. Meskipun tidak ada kegiatan kita tetap lakukan. Semacam misalkan rapat keluarga kita, kondisi kita masih nol, baru tetap dilaporkan. Jangan nol dan dilaporkan ya, tetap meskipun kondisinya masih negatif tetap laporkan. Kemudian yang ketujuh, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala pada peserta didik di tingkat TK, kalau RAT kalau dia itu apa ya? Kalau SD, kalau kami itu madrasah ibtidaiyah, SMP itu tingkat madrasah sanawiyah dan SMA SMK itu madrasah aliyah. Yang delapan, fasilitasi kerjaan buku rapor ini. Tadi buku rapor kegiatan kesehatan dari SD, SDNI, SDPTS, tadi ada solusi nanti dari penggandaan. Kemudian juga melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kekerasan fisik, seksual di tingkat TK, LK, SDNI, SMP, MTS, dan SMA, SMK, SMA mengenai ajaran 2001-2022. Betul, ini penting sekali karena beberapa waktu yang lalu masih dijumpai kasus-kasus apa itu pembulian yang anak yang dibully bagian ini apa ya? Ya itu diharapkan itu apa sih Pak sekali jangan sampai ini terjadi loh, karena trauma semacam ini pengunjungan gitu. Jadi trauma semacam ini biasanya bisa kalau nggak segera juga bisa sampai psikisnya sampai kuat dan nanti akan jadi perlakuan menyimpang. Biasanya perlakuan menyimpang ini yang akan sangat berbahaya ya. Kadang-kadang kalau sudah perlakuan dari psikisnya menyimpang seperti orang yang psikopat itu dulu mesti ada apa semacam ini. Jadi psikopat itu pada misalnya berbahaya. Dia ingin membunuh dan apa-apa, dia ingin saja. Tiba-tiba muncul nama yang berrasa ingin bunuh, dibunuh saja. Ini kan bahaya sekali. Ini kalau ditelusuri pasti dulunya mesti ada semacam trauma psikologis semacam ini. Oleh karena itu mohon sekali lagi juga sekarang yang anak-anak yang ada jangan sampai terjadi lagi kasus kalian pembunuhan semacam ini. Ini karena itu berbahaya sekali. Saya bisa ngomong ini kebetulan istri saya psikolog, jadi kadang-kadang yang sakit ini jadi saya bisa ngomong semacam ini. Oke, sebelum advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru era pandemi COVID-19 dengan berbagai kegiatan dan makan cermat di sekolah dengan melalui gizi seimbang dari lokal fisik mulai tahun ajaran 2022. Ya, contoh ini karena ini masalah pola makan ini juga perlu kita sorotan. Maka dari sekarang sudah hanya sekedar mengenai masalah tapi sudah jadi. Tapi akhirnya gaya ini juga kita lakukan karena
sekarang banyak sekali makanan-makanan terutama untuk anak-anak yang terkandung berbahaya. Ya betul, bagus biasanya juga ada banyak penyedap, banyak pengawet, banyak pewarna, dan ini juga celakanya disenangi oleh anak-anak itu. Mulai ini juga perlu sekali karena ini juga sangat berbahaya. Mungkin dokter yang berbahaya. Kalau namanya gagal ginjal itu juga kan didiagnosis oleh para orang. Sekarang ada anak sudah SMA, SMP sudah mana ada pelayanan gagal ginjal. Mungkin salah satunya adalah karena konsumsi makannya yang tidak baik, tidak sehat semacam ini. Dan jelas melaksanakan pencegahan anemia pada remaja seperti SMP, dan SMK, melalui pemberian paket tambah darah, mandiri mulai tahun ajaran 2021. Ada program ada pas ada ini pencegahan anemia ini. Karena anemia juga ini penting karena kita anak-anak kita masih pada tumbuh, mereka dituntut untuk berpikir, tapi manakala mereka kekurangan mesti tidak akan bisa berpikir secara baik, secara ini dan kami kurang bagus karena anemia ini perlu kita tanggulangi. Yang jelas melaksanakan pemberdayaan peserta didik melalui pelatihan kader kesehatan sekolah dengan SKI, SNMTS dan SMK SMA setiap tahun ajaran baru. Yang ke-11 menyediakan minimal 1 guru pembina UKS di setiap sekolah TK, SD, SDNI, SNMTS dan SMA, SMK, SMA setiap tahun ajaran. Jadi tiap sekolah minimal menyediakan 1 guru pembina UKS. Dan nantinya mestinya guru ini nanti akan ada pelatihan pelatihan teknik dasar-dasar UKS dan sebagainya. Kemudian yang 14 memperingati Hari UKS setiap tanggal 3 September berdasarkan tanggal ditetapkannya surat keputusan bersama 463 tentang UKS yang pertama di tahun 1984. Jadi sebenarnya UKS ini sudah ada lama ya, sudah tahun 84, tapi kelihatannya daunnya itu timbul. Sekarang ini kita menemukan momentumnya lagi untuk tahun kembali. Iya, kita timbul lagi, bukan timbul sekolah, tapi timbul lagi. Benar-benar yang ini kita ada juga ada semangat lagi bagaimana untuk dari UKS ini kita kegiatannya, aktivitasnya kita tingkatkan lagi. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan dengan semangat kembali lagi semacam refocusing jadi semangat untuk kembali lagi menghidupkan kembali UKS ini. Mudah-mudahan usaha kita yang sangat mulia ini nanti akan berdampak untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi tubuh sehat, berkembang. Kemudian barangkali resolusi ini nanti selanjutnya akan diadakan dan karena yang ini banyak yang melakukan nanti yang hadir mewakili nanti cukup berbukan taraf untuk selanjutnya tanda tangan oleh kepala atau yang ada di sini. Yang kebetulan yang rasa pribadi dulu kalau dikasih kesehatan sama Pak yang berserah yang lainnya wakil. Mudah-mudahan meskipun itu wakil, tapi ya nanti apa hasil dari sini untuk disampaikan kepada pimpinannya. Para pimpinan kita lapor sebenarnya semacam ini. Dan saya pun menjadi wakil Pak Sekda nanti akan melaporkan Pak Sekda. Dan jadi PR bagi saya saat saya adalah saya perubahan saya menyediakan sekretariat TPUKS tingkat kabupaten. Kemudian barangkali resolusi ini sudah kita bacakan dan mudah-mudahan kita sudah diberi kekuatan semangat untuk bisa melaksanakan semua yang telah kita jadikan. Kemudian sebelum kami akhiri, mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan resolusi juga menyampaikan ada tambahan sama sini mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan menyinggung pertanyaan juga karena yang membawa yang besar itu seterusnya.
Ya, ini dari amanah dari Kepala Dinas Kesehatan untuk sekaligus menutup acara perbankan pagi hari ini. Kita sekalian demikian acara kita pada hari ini, acara rapat koordinasi tim pembina UKS Kecamatan Sel Kabupaten Jogja pada tahun 2021 ini, pada hari ini hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 sudah selesai dan adalah pertemuan ini betul-betul bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.